Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Bagaimana? Ya, tadi sudah saya update video, kemarin saya juga update video maghrib. Saya terangkan bahwasannya aksi Galbay Nasional itu sedang dibumingkan dan sedang disuarakan juga oleh saudara-saudara kita. Dia berusaha ini bagaimana pinjol ini bisa benar-benar lurus, bisa benar-benar bermanfaat buat kita. Ya, itu makanya teman-teman harus ikut serta. Silahkan isi juga tag Anda Galbay Nasional 1 November ya, hashtagnya di dalam kolom komentar, dan bisa juga stop bayar pinjol legal dan ilegal. Karena walaupun kita tahu bahwa aksi yang kita lakukan ini mungkin tidak begitu banyak ada perubahannya ya, tapi kalau kita bisa boomingkan ini semuanya, paling tidak orang-orang di luar sana yang masih menggali lubang tutup lubang itu dia masih bisa berpikir, oh ternyata seperti ini, ternyata kita harus galbay, ternyata kita harus stop dulu, ternyata kita lebih baik gagal bayar daripada gali lubang tutup lubang. Minimal seperti itu. Walaupun kita aksi yang kita lakukan ini kemungkinan untuk pinjol dihapus atau pinjol diblokir itu hanya tipis banget ya. Mungkin kalau saya menilai ya 9% lah kemungkinan pinjol akan hilang di Indonesia ini. 91% itu nggak mungkin ya, tapi nggak ada masalah. Usaha kita ya, terkadang usaha ini ada yang membuahkan hasil sesuai dengan keinginan kita, ada juga yang membuahkan hasil tapi tidak begitu sesuai dengan keinginan kita. Yang penting masih membuahkan hasil. Kali ini yang mau kita bahas adalah tentang stop bayar pinjol atau lanjut bayar pinjol. Mengingat begitu banyak juga teman-teman yang galbay di pinjol-pinjol legal OJK. Ya, kalau untuk pinjol ilegal mungkin teman-teman semuanya sudah paham, sudah mengerti, nggak perlu saya ajarkan lagi. Teman-teman sudah bisa nangkap tuh, oh pinjol ilegal nggak usah dibayar, pinjol ilegal tinggal diabaikan aja. Itu ya kalau untuk konsep dari pinjol ilegal. Sekarang dengan pinjol legal, stop bayar atau lanjut bayar. Simak video ini sampai habis, dan yang mau bergabung di grup WhatsApp, klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nggak usah ragu-ragu juga ya. Kalau Anda beradanya di TikTok, nonton ini di TikTok, segera masuk ke YouTube Solusi Hutang MB ya, silakan. Seruan aksi galbay pinjol makin meluas sampai detik ini. Tapi dari teman-teman yang galbay malah memikirkan stop bayar pinjol atau tetap bayar pinjol. Oke. Sebenarnya Anda ini lebih tahu jawabannya daripada saya, tapi karena keraguan, ketakutan, kecemasan yang ada dalam diri sehingga menimbulkan tanya jawab yang cukup besar. Saya harus stop dulu, stop bayar pinjol atau tetap bayar pinjol ya. Kalau seandainya di stop, nanti ya, ini bayang-bayangan dari teman-teman semuanya, DC datang ke rumah, dia datang tanpa memberikan aba-aba, bawa RT atau RW, bawa kepolisian, menarik aset-aset di rumah. Orang tua saya jadi malu, suami saya tahu dan saya diceraikan, kakak beradik saya tahu dan saya dikucilkan di tengah keluarga, teman-teman saya tahu dan teman-teman saya memponis saya miskin, tetangga tahu, tetangga membuli saya. Siapa yang masih ada bayangan seperti itu? Atau kita tingkatkan lagi, tiba-tiba dia menarik aset-aset yang ada di rumah. Kalau saya tidak mau memberikan aset saya akan diproses ke jalur hukum kalau saya stop bayar ya. Ada yang membayangkan seperti itu kalau stop bayar pinjol? Ada yang membayangkan? Kalau ada, isi di kolom komentar. Kalau memang bayangan Anda seperti itu, ketik iya bang, saya stop bayar pinjol, bayangan saya seperti itu, ketik di kolom komentar. Jadi saya biar tahu berapa orang benar-benar dia ketakutan dengan soal itu. Kalau seandainya Anda membayar ya, ini juga bayangan Anda. Kalau saya mau bayar, duit saya nggak ada, pekerjaan saya sudah nggak memungkinkan ya. Saya jual aset mana yang mau dijual? Aset juga nggak ada. Saya pinjam di pinjol, terjadi gali lubang tutup lubang ya. Yang ada, utang ini tidak akan pernah selesai. Ada yang membayangkan seperti itu ya? Oke, saya kasih gambaran hari ini. Stop bayar pinjol atau lanjut bayar pinjol,
saya lebih mendukung Anda stop bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang, atau bayar pinjol jangan meminjam dan membuat hutang lagi. Ya, mana yang mau Anda pilih? Anda boleh membayar pinjol, tapi selesaikan dengan hasil kerja Anda. Ya, atau Anda pilih stop bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang di aplikasi. Aman nggak Bang? Sudah saya bilangin tadi. Gagal bayar pinjol itu tidak ada yang sulit. Yang sulit hanyalah dramatis. Ya, cara berpikir, bayangan, asumsi yang selalu muncul dalam pemikiran kita, yang mana hal itu selalu menakut-nakuti diri kita sendiri. Padahal fakta galbay tidak seburuk itu. Ya, iya Bang, saya selalu diancam via telepon, via WhatsApp, via email. Coba Anda kenali lagi. Anda kenali lagi. Ya, di mana sumber takut itu? Di mana rasa ketakutan itu berada? Ya, sumbernya dari mana? Coba Anda lihat lagi. Anda perhatikan lagi dan Anda fokus lagi. Ya, telepon, WhatsApp, email. 3 poin ini adalah sumber dan tempat di mana yang paling Anda takutkan. Debt collector mengancam bisa via telepon, debt collector mengancam bisa via WhatsApp, debt collector mengancam bisa via email. Cuma 3 sumber ini aja. Telepon, WA, email. Ya, telepon, WA, email. 3 sumber inilah yang memunculkan rasa takut seperti tadi. Kenapa Anda tidak mau memutus komunikasi ini? Padahal WhatsApp, email hanya bertiang kepada nomor telepon. Cabut nomor Anda, reset HP Anda ke dalam pabrik. 3 permasalahan ini hilang dalam hidup Anda. Apakah urusan pinjol sudah selesai Bang? Urusan pinjol tidak selesai sampai di situ. Ya, urusan pinjol ini akan selesai dibayar. Tapi hari ini bagaimana Anda mau melakukan pembayaran sementara setiap hari pemikiran dan otak Anda hanya terfokus dan tertumpu pada satu tujuan, kapan DC datang ke rumah. Dan pertanyaan saya, kapan Anda bisa bekerja sementara pemikiran Anda bercabang seperti ini? Ya, kita itu harus sinkron. Saat ini Anda sudah tidak mampu, Anda sudah tidak sanggup. Ya, bukan tidak mau bayar, tapi tidak mampu bayar. Harusnya urusan debt collector Anda harus hilangkan. Ya, cara menghilangkan supaya kita tidak ketakutan lagi, putus 3 hal tadi yang saya sampaikan tadi. Kekuatan debt collector itu pertama dari telepon, dia ancam-ancam, dia caci-caci maki Anda. Kedua dari WhatsApp, tidak lebih tidak kurang hampir sama dengan telepon, hanya saja ditambah sedikit apa perlu. Semua keluarga dan kerabatmu saya hubungi. Kalau kamu masih ada etikat baik, selesaikan sebelum jam sekian. Hampir sama poinnya dengan telepon. Email juga seperti itu. Kalau kamu tidak melakukan pembayaran, kami anggap Anda lalai dalam menjalankan kewajiban dan kamu atau Anda akan kami proses ke jalur hukum yang berlaku. Putuslah 3 hal ini. Putus 3 hal ini. Ya. Kalau Anda sudah memutus 3 hal ini, ketakutan dalam diri Anda akan berkurang dan bahkan akan hilang. Tapi persoalan pinjol belum selesai sampai di situ. Ya, bagaimana kita menyelesaikannya Bang? Oke. Poin kita hari ini, poin Anda hari ini, duit tidak ada. Ya, kepanikan juga sudah tidak ada karena Anda sudah memutus komunikasi. Sumber kepanikan ada di telepon, ada di WA, ada di email. 3 hal ini sudah Anda putus. Berarti tinggal 1 PR. Bagaimana uang yang tidak ada menjadi ada? Otomatis Anda harus bekerja, Anda harus berusaha, kumpulkan uangnya sedikit demi sedikit. Nanti kalau uangnya sudah terkumpul, negosiasi pokok yang diterima. Bisa nggak Bang? Bisa. Semuanya bisa. Memang tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi sudah banyak yang berhasil mempraktekkan ini. Itu pun kalau hasil usaha Anda memadai untuk Anda mengumpulkan uang. Tapi kalau hasil usaha Anda hanya untuk kebutuhan sehari-hari, ya, karena yang tahu itu cuma Anda sendiri kok. Ya, berapa penghasilan Anda setiap hari, berapa pengeluaran Anda setiap hari, cukup atau tidak untuk menyelesaikan utang, yang paling tahu diri Anda. Ya, tapi untuk kita mengumpulkan uang, untuk kita bekerja, untuk kita berusaha, memang dibutuhkan ketenangan pemikiran. Barulah seperti tadi. Ya, saya tidak melarang Anda bayar hutang. Silahkan Anda bayar hutang, tapi jangan dengan berhutang kembali. Jangan dengan jual-jual aset, jangan dengan menipu-nipu orang, jangan sampai dengan kasus-kasus viral, merampok, bahkan sampai nekat mengakhiri nyawa seseorang. Jangan. Ya, silahkan Anda bekerja.
silahkan Anda berusaha. Kalau memang hasil kerja Anda belum memenuhi, belum bisa menyelesaikan kewajiban Anda masih hidup kok. Anda masih bernyawa, Anda masih punya berpikiran, tetap Anda harus berusaha. Ya, pinjolnya gimana Bang? Persetan dengan pinjol. Ya, bunganya nanti Bang, dendanya Bang, bunganya sudah ditetapkan, dendanya akan berhenti. Denda dan bunga dan biaya yang lainnya tidak boleh melebihi 100%. Kalau hutang yang Anda tinggalkan 1 juta, sebanyak-banyaknya Anda ditagih 2 juta. Tapi balik ke konsep awal bahwa kita akan menegosiasi pokok. Ya, yang penting Anda harus bunuh ketakutan Anda dulu dengan cara seperti tadi. Tapi kalau Anda tidak melakukannya, ya sudah, percuma. Anda mau nonton solusi dimanapun, percuma. Karena hari ini Anda bermasalah dengan mental Anda sendiri. Ya, Anda bermasalah dengan diri Anda sendiri. Bukan dengan pinjol, tapi lawanmu, dirimu sendiri hari ini. Ya, yang ketakutan dirimu sendiri, yang kecemasan dirimu sendiri, yang bertanya DC datang atau tidak dirimu sendiri, yang berhutang juga dirimu sendiri. Otomatis dirimu juga bisa mengobati dirimu sendiri hari ini. Ya, itu sudah saya ajarin. Di mana sumber-sumber ketakutan itu berada. Putus 3 hal itu, saya pastikan 90% pemikiranmu akan tenang dan kamu akan fokus untuk bekerja. Hanya 10% saja orang-orang yang masih ketakutan. Ya, 90% berhasil menjalankan trik itu. Mau atau tidak mempraktekannya. Cuma modal 20.000 perak. Ya, bisa untuk menghilangkan rasa takut, menghilangkan kecemasan yang ada. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Kalau Anda bertanya apakah kita stop atau lanjut bayar pinjol, jawabannya kurang lebih seperti tadi. Ya, silahkan Anda pilih mana yang paling terbaik dulu hari ini, dan silahkan Anda rasakan di poin mana yang sesuai dengan hidup Anda. Jadi sekian dulu dari saya, Midi Broni. Wassalam.